Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen telah meluangkan waktunya untuk kami mempresentasikan tentang analisis biaya baik, langsung ke kita yang pertama. Analisis biaya volume laba atau CV cost atau volume profit. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume produksi atau penjualan, dan keuntungan dalam suatu bisnis. Analisis ini membantu bisnis dalam mengambil keputusan strategi dan operasional dengan mengidentifikasi titik impas atau break even point atau BEP, margin, kontribusi, dan laba bersih. Next. Nah, ada komponen analisis CVP. Analisis CVP itu terdiri dari 3 komponen. Ada biaya, volume, dan laba. Maka sekarang saya akan coba bahas mengenai biaya. Biaya terdiri dari biaya fixed cost atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Sedangkan variable cost adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan. Next. Volume merujuk pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh bisnis. Volume sangat penting dalam analisis CVP karena volume produksi atau penjualan berpengaruh pada biaya dan laba bisnis. Selanjutnya ada laba. Laba atau keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Dalam analisis CVP, laba dapat dihitung menggunakan margin, kontribusi, dan titik impas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Pentingnya volume dalam sebagai perencanaan manajerial. Analisis biaya volume laba atau BVL merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kualitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Kemudian ada manfaat analisis laba kotor, di mana tujuannya tidak lain untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. Di sisi lain, mengetahui laba kotor juga penting untuk dilakukan karena menjadi dasar menghitung keuntungan bersih. Kemudian ada kualitas laba. Kualitas laba diukur dengan menggunakan koefisien respon laba atau IRC. Faktor-faktor yang diteliti yaitu persistensi laba, peluang pertumbuhan, risiko, ukuran perusahaan, kualitas tanggung jawab sosial perusahaan, kualitas auditor, dan struktur modal. Kemudian ada biaya. Di sini ada jenis biaya produk
produksi. Jenis biaya produksi ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan, meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Terus ada biaya variabel atau variable cost, lalu ada biaya rata-rata, lalu ada biaya marginal, dan biaya total. Fungsi biaya. Fungsi biaya berfungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional. Tanpa adanya biaya, maka hal-hal yang diperlukan perusahaan tidak akan terpenuhi, sehingga mampu menghambat proses produksi atau operasional perusahaan. Fungsi lain dari biaya adalah untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Lalu ada margin. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Margin kontribusi digunakan untuk membayar tiap biaya tetap dan menyediakan keuntungan untuk bisnis. Margin kontribusi juga dapat digunakan untuk menghitung margin kontribusi rasio yang menggambarkan persentase margin kontribusi dari harga jual. Kemudian ada titik impas atau BP. Titik impas adalah titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan, di mana bisnis tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Titik impas dapat dihitung dalam jumlah unit atau dalam jumlah uang. Lalu ada titik impas atau BP. Titik impas dalam jumlah unit dapat dihitung menggunakan rumus BP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Sedangkan titik impas dalam jumlah uang dapat dihitung menggunakan rumus BP atau dalam uang biaya sama dengan biaya tetap bagi margin kontribusi rasio. Lalu ada keuntungan. Keuntungan dapat dihitung dengan mengurangi total biaya dari total pendapatan. Keuntungan dapat dihitung dalam jumlah unit atau dalam jumlah uang. Lalu ada manfaat analisis CVP. Analisis CVP memiliki manfaat bagi bisnis. Di antaranya, satu, memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Dua, membantu dalam menentukan harga jual yang tepat untuk produk atau jasa. Tiga, membantu dalam menghitung titik impas di mana bisnis tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya, Teh Silvi. Silakan Teh Silvi. Bisa saya lanjutkan untuk presentasinya. Ya. Ada juga manfaat analisis CVP. Yang keempat itu membantu dalam membuat keputusan strategi dan operasional untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Yang kelima, dan membantu dalam mengidentifikasi perbaikan atau peningkatan. Next. Adapun contoh kasus CVP, PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi lampu LED dengan biaya tetap sebesar Rp2.000.000 per bulan dan biaya variabel sebesar Rp10.000 per unit. Harga jual per unit lampu LED adalah Rp30.000. Tentukan titik impas atau BEP dalam jumlah unit dan uang. Margin kontribusi per unit, margin kontribusi rasio, dan keuntungan jika perusahaan berhasil menjual 500 unit lampu LED dalam 1 bulan. Pertama-tama, hitunglah margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan Rp30.000 dikurangi Rp10.000. Margin kontribusi per unitnya sebesar Rp20.000. Selanjutnya, hitunglah margin kontribusi rasio. Margin kontribusi rasio, margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit.
margin kontribusi rasio sama dengan margin kontribusi per unitnya seharga 20.000 dan harga jual per unitnya 30.000. Maka margin kontribusi rasionya sama dengan 0,67 atau 67%. Atau margin kontribusi per unit. BP dalam unit biaya tetapnya seharga 2 juta dibagi margin kontribusi per unitnya 20.000, jadi BEP atau dalam unit sama dengan 100 unit. Dalam hal ini, perusahaan perlu menjual 100 unit lampu LED untuk mencapai titik impas atau BEP. Terakhir, hitunglah perusahaan berhasil menjual 500 unit lampu LED. Pendapatan sama dengan jumlah unit terjual dikali harga jual per unit. Pendapatan 500 dikali 30.000. Pendapatan sama dengan 15 juta rupiah. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual. Total biaya sama dengan biaya tetapnya seharga 2 juta ditambah biaya variabelnya 10.000 dikali jumlah unit terjualnya 500. Sehingga total biayanya 7 juta rupiah. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya. Keuntungannya, pendapatannya 15 juta dikurangi total biayanya 7 juta. Jadi keuntungannya sebesar 8 juta rupiah. Dalam kasus ini, perusahaan berhasil memperoleh keuntungan sebesar 80 juta dengan menjual 500 unit lampu LED dalam 1 bulan. Baik. Adapun analisis CP adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume produksi atau penjualan, dan keuntungan dalam suatu bisnis. Analisis ini membantu bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam mempresentasikan mengenai analisis biaya volume laba. Mohon maaf kepada teman-teman dan Bapak dosen bila masih ada kekeliruan dari kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.